lagi di Mix Couple. Seperti biasa di sini ada gue, Yani Lawe, ada Mira Rohyadi dan Sylvia Mira juga. Tapi berbeda dari biasanya nih, episode kali ini super challenging banget. Karena perbedaan zona waktu, Bo, ya. Jadi nih yang di Australia jam 8 pagi, di Jerman Mira nih tengah malam ya. Iya, ya. Dan yang di Indonesia ini jam 5 pagi. Dan sementara ada di Amerika Serikat kita jam 5 sore. Ya Allah ya, ini waktunya luar biasa. Ini wanita dengan 4 zona yang berbeda ya. Tapi semoga mengurangi keseruan kita hari ini nih, membahas tentang tantangan memperkenalkan budaya yang berbeda pada anak. Nah, itu dia nih. Yang ini ya, meskipun aku tuh agak zombie banget nih jam segini belum tidur ya. Tapi karena saking semangatnya kalau udah membahas tentang budaya dan anak-anak, kayaknya sebagai pasangan mixed couples ini nggak mudah kan memperkenalkan budaya kita sendiri. Biasanya yang apalagi yang kontras banget gitu ya, nggak sama-sama budaya di tempat kita tinggal. Kayak gue misalnya si Ujang gitu kan, kita seneng banget menikmati makan dengan tangan. Padahal di Jerman itu, aduh, nggak banget deh, anak mau makan pakai tangan ya. Dan juga mungkin mengajarkan budaya dari pasangan ya, maksudnya kayak Tayo gitu kan, domisili di Australia, pasangannya juga ada budaya Perancisnya. Terus kayak Sandra ini pasangannya US gitu. Nah mungkin juga kan harus mengajarkan budaya US gitu ke anaknya. Nah itu tantangannya gimana gitu ya? Untuk aku sama Vince, banyak konfliknya adalah di mana kita dua budaya yang sangat berbeda. Vince orang Perancis dan aku orang Indonesia. Vince sangat dengan freedom of speech, human rights, his type of culture, right? Kalau Indonesia kan dengan budaya religion, legowo, sopan, santun, patriotik, gitu kan Indonesia ya. Kalau French kan everything like we don't care about anything. Literally you can be whoever you want, whatever you wanna be. You don't have to believe in religion and everything. So banyak lingkupnya kan kalau udah masalah budaya. Cuman yang aku sama Vince bicarain adalah dari segi budaya, perilaku sehari-hari, values, principles gitu kan, biar aja aku mengenalkan aku dan Vince mengenalkan Vince, karena at the end of the day tetap Loki itu harus kenal perbedaan budaya antara kita, antara orang tuanya, jadi dia tetap harus bisa merecognize bahwa budaya ini asosiasinya dengan oke, mamaku kayak gitu, papaku kayak gitu. So far itu yang kita pikirin, yang baru kita pikirin kan, belum tahu nanti ke depannya kayak gimana. Cuman tidak ada yang perlu ditutupi, dan untuk Loki sendiri terserah dia akan memilih cenderung ke budaya yang mana yang akan dia pilih, karena di Australia sendiri kan kita tidak bisa sebagai orang tua mengontrol pilihan anak gitu kan. Anak umur 10 tahun udah bisa punya lawyer kan, Bo, gitu kan. Jadi eventually at the end of the day tugas kita hanya mengenalkan, sedangkan Loki akan memilih budaya mana yang dia akan condong untuk menerapkan dalam lifestyle atau prinsipalnya. Adalah dari segi Australian value atau selebrasi Australia, itu adalah yang diperkenalkan oleh lingkungan sekolahnya kan, eksternal dari teman-temannya, gurunya dan sebagainya. Jadi at the end of the day, sekolah ya, Tayo? Loki udah childcare. Iya, enaknya mungkin di Australia karena sangat mengakui multi kebudayaan gitu ya. Jadi kalau dari sisi tinggal di Australia sendiri tuh nggak masalah gitu memperkenalkan budaya-budaya yang berbeda gitu. Enaknya gitu ya Tayo ya, diuntungkannya gitu di Australia. Jadi di sini juga suka ada macam-macam perayaan dari berbagai budaya dari negara-negara yang beda gitu. Oh gitu. Itu kalau di Australia dan dari sisi Tayo. Nah kalau Sandra gimana, Da? Maksudnya tantangannya gimana sih? Kebetulan suami aku sih orangnya open mind ya. Aku mau ngajarin apa aja dia nggak pernah protes, karena kan yang pasti dia tahu aku ngajarin itu bagus gitu, baik. Kayak di sini yang simple aja.
ke orang gede panggil nama. Kayak misalnya tetangga kita tuh namanya Judi. Hai Judi gitu. Buat dia tuh it's okay gitu. Tapi Shannon malah nerapinnya juga sama aku Miss Judi gitu. Jadi harus ada embel-embel depannya karena kan namanya lebih tua gitu ya. Terus kalau misalnya yang bikin aku susah sekarang nih, budaya yang aku terapin ke Harper dan jadi bumerang buat aku sendiri, anak sini tuh mandiri-mandiri. Dari umur 1 tahun, 2 tahun mereka udah makan sendiri ya. Si Harper ini masih aku suapin, umur 3 tahun. Ya kalau ada party, makanan tuh cuma dipelototin sama dia. Ada kumpulan anak-anak dipelototin. Dia tuh nunggu aku nyuapin. Jadi sampai sekarang dia tuh nggak bisa makan sendiri. Dan ini tuh aku tuh bingung nanti tahun depan dia masuk sekolah gimana. Terus kalau aku tinggal di rumah pun, even di rumah sendiri, simpen di meja, itu makanan cuma jadi tontonan. Dia tunggu aku nyuap. Itu yang Karena dia nggak tahu caranya gimana kali Sandra, karena kan lu suapin iya, terus. itu tuh yang sekarang budaya, aduh kayaknya ini salah bener, gue salah besar di sini. Aku sih masih bisa ngasih taunya yang masih simpel-simpel di rumah aja kayak gitu. Ya utamanya sih yang jadi susah sekarang yaitu dia nggak bisa makan sendiri. Di situ doang. Kalau yang lainnya sih kayak agama apa itu kita belum ya. Jadi untuk lebih luasnya sih rada-rada ngeri sekarang gitu. Kayak yang masalah di high school mereka bisa have sex gitu. Terus ada juga cerita laki aku bilang, makanya kalau dia akil balik apa sih udah haid gitu ya, langsung ke dokter aja katanya KBI apa gimana. Jadi dia nanti nggak ada hamil di luar nikah. Kayaknya tuh yang kaget buat aku tuh yang aduh segininya kah gitu. Oh ya ampun, iya Ya benar. dan apalagi anak lu perempuan ya Daya. Jadi kayak Nah itu dia harus ya gue KBI gitu. Langsung digituin katanya. Jadi supaya nantinya nggak itu. Kayaknya kan buat gua tuh yang orang Ini Asia it's so Indonesia vulgar gitu ya kalau buat kita ya. benar. Jadi ya kurang lebihnya kayak gitulah ya. Tapi itu beneran loh ya. Ini aku juga sampai pertama waktu pernah sama suami itu udah mau umur 30 ya. Ini yang mengajarkan alat kontrasepsi adalah ibu mertua gua dong gitu ya. Karena ya maksudnya karena kita nggak tahu. Sementara ibu mertua gue, sementara suami tuh bilang aku udah diajarin itu dari umur 13 tahun tuh udah ketika dia punya pacar pertama tuh umur 13 tahun gitu ya. Mereka udah pacarnya nginep di rumah dia gitu apa segala macam. Itu ibunya antar ibu itu sudah aktif gitu membicarakan alat kontrasepsi untuk anak-anaknya. Itu tuh aku sampai sekarang tuh masih aduh, ini anak gue kan sekarang 8 tahun ya, 9 tahun. Ini bentar lagi. Ini siap enggak ya aku ngomongin kayak gitu ya. Padahal itu kan bener itu tadi ya, nabrak banget kan dengan budayanya Indonesia Indonesia. Ya kalau misalkan sebenarnya sama kali ya Prancis, Australia, US. Jadi kalau berkaitan dengan itu proteksi gitu ya, melakukan proteksi. Tapi kalau di Indonesia kan, ya jangan melakukan gitu kan. Kalau kita diajarinnya gitu kan. Soalnya kalau di Indonesia ketika lu mengajarkan tuh seolah-olah lu memberikan ide. Kalau orang tua di kita tuh kayak gitu, jangan dulu lah gitu, nanti yang ada malah pengen cari tahu terus kita bingung. Tapi menurut gue sih mungkin juga background kita nggak cukup kuat kali ya. Dulu kan kita nggak pernah diajarin juga kayak gituan kan. Ya ada sex education ya. Iya, betul. Tapi nggak tahu juga ya sekarang mungkin ya jauh lah ya, maksudnya jauh lebih maju. Tapi untuk lebih terbukanya, gue masih wondering juga sih sebenarnya. Nah tapi nih gue penasaran sebenarnya dari hal-hal yang simple ya untuk Loki nih dan juga Harper ya, masalah cebok. Ayo gimana coba? Maksudnya apakah kalian mengajarkan dengan tisu gitu ya, atau dengan pakai air gitu kayak orang Indonesia? Coba ya ampun, ini bahasan kita se-Indonesia banget ya. Kayaknya gue pernah bahas ini sama Sandra ya, Dra ya, mengenai cebok tidak cebok. Coba gimana? Mau cerita dulu nggak? Boleh. Jadi gini ya, emaknya aja masih butuh air, apalagi yang ngerawat anaknya. Gue aja habis begitu nyemplung ke bathtub. Karena di sini tuh kan kering-kering gitu ya. Aduh, jadi dia kalau ngelihat aku tuh ya, habis BAB terus masuk bathtub, aku ngajarin juga. Tapi kalau kita traveling atau pergi kemana-mana, aku bawa subah gitu. Jadi dia nggak panik juga. Jadi dua-duanya aku ajarin. Aku pakein wet wipe gitu. Tapi kalau di rumah ada yang gampang ya aku harus basuh pakai air. Jadi dia udah terbiasa dua-duanya. Kalau aku Bisa survive lah ya. Bisa survive dua-duanya. Kalau aku sih udah jadi Australian. Aku pikir aku juga kan orangnya adjust ya, maksudnya udahlah repot daripada aku tahu sih teman-teman aku ada yang beli selang buat di kamar mandi, ada yang beli gayung dan sebagainya.
Aku lama-lama pertama awal-awal tinggal di Australia pakai cari-cari air, tapi sekarang udah enggak, udah pakai tisu aja, jadi ya udah Logi bakalan sama juga, jadi nggak banyak repot. Cuma yang repot selain cebok itu adalah gaya toilet kalian. Ya, betul. Apakah jongkok atau duduk? Di Australia kan semuanya duduk. Oh iya, betul juga ya itu. Sedangkan aku suka banget jongkok masalahnya. Jadi kalau misalnya pada saat kalian mengenalkan budaya lain gitu ya, yang berbeda dengan budaya Indonesia, perasaan nasionalisme kalian itu ini nggak sih? Tergugah gitu nggak sih? Jadi misalnya ini suka nggak rela atau sangat terpaksa gitu. Kalian punya nggak sih kayak semacam trik gitu supaya anak-anak ini juga tetap mengenal budaya ibunya gitu? Jujur sih ya, aku agak nggak terima ya yang masalah dia bebas banget gitu kayaknya. Cuma mau nggak mau jatuhnya ke resiko. Lu udah nikah sama orang beda budaya, beda kulit, beda nationality, ya resikonya di situ gitu loh. Jadi mau nggak mau, ya aku ikutin Shannon bilang deh, nanti kalau dia udah head, pertama aku harus bawa dia ke dokter kandungan, KB-in supaya aman gitu. Yang simple yang begitu deh gitu, ya sampai di rumah ya. Kayak sekarang kan agak susah juga yang masalah si Harper nggak bisa makan sendiri gitu. Itu aja aku udah nggak ngikutin cara suami kan, yang anak tahun udah bisa makan di sini biar berepotan kayak gimana. Itu aja aku memaksakan cara aku, akhirnya aku susah sendiri. Ya mau nggak mau ya ikutin lah, karena dia kan tinggalnya di Amerika, bukan di Indonesia gitu. Kalau tinggal di sana sih ya aku mungkin masih bisa tenang lah. Kalau di sini kan aku juga nggak mau anak aku ntar kena bulian kiri kanan gara-gara dia maksain ibunya ngajarin begini di rumah. Ya nggak apa-apa lah, mau nggak mau biarin deh. Kalau aku sih gitu, ikhlas aja deh, nggak apa-apa. Soalnya kan bebas banget di sini. Aduh, bener deh, banyak loh orang tua seumur aku ya yang kita pala 4 udah pada jadi nenek. Kan aku miris gitu ngeliatnya. Seriously? Enak banyak nenek-nenek masih muda, 40-an udah pada nenek lincah. Aku tuh miris gitu ngelihatnya, ya Allah Tuhan. Ada loh sampai aku punya temen ya umurnya baru 35 di bawah aku gitu, padahal ternyata dia itu sekarang expecting cucu pertama. Oh ya Allah. Dia punya anak teenagernya itu gimana ya? Jadi kayaknya gue nggak bisa gini. Jadi ya gue di sini sih suami udah ngasih jalan keluar tuh udah bagus banget gitu, udah dia kenalin ke untuk itulah KB-nya gitu di sini. Oke, kalau Tayo gimana? Apa ya, aku lebih ke dari segi detail-detail kayak misalnya yang tadi dijelasin Mbak Sandra tuh, kalau aku nggak terlalu fokus sama yang detail-detail, lebih ke fokus sama yang budaya dari segi prinsipal atau dari segi where we came from gitu kan. Dan aku sendiri sebagai orang Indonesia dulu zaman kecil aku nggak pernah suka belajar sejarah, jadi kerjaannya mau masuk kelas baru belajar ngapalin 30 jam, yang penting keluar kelas aku bisa dapat 9 gitu kan misalnya, yang penting aku ingat jawaban dari kunci jawaban gitu kan. Dan aku sendiri nggak pernah tertarik untuk belajar history. Sekarang aku jadi kayak I should have gitu, dan seandainya aku ada di Indonesia sekarang mungkin aku akan jadi orang yang mempelajari lagi sejarah negaraku dan mengenalkan kepada anakku gitu kan. Cuman sekarang aku nggak dapat kesempatan yang sama, instead aku harus belajar budaya orang gitu kan. Jadi aku miris di situ kayak aku jadi harus mengenalkan secara ekstra budaya itu gitu kan. Iya, kamu kan tadi bilang miris gitu ya. Jadi maksudnya karena merasa gue sebagai WNI tidak mempelajari sejarah Indonesia dengan baik dan benar, tapi di satu sisi sekarang tinggal di Australia harus memperkenalkan sejarah Australia gitu kepada Loki tadi terkait National Reconciliation Week, di mana kan diperkenalkan gitu ya history, budaya, sejarah, dan bagaimana bisa berkontribusi untuk mencapai rekonsiliasi gitu ya antara Australia yang pendatang dengan aborigin gitu yang merupakan indigenous peoples gitu kan. Nah itu ya gimana ke WNI-an kamu?
ke-WNI-an aku dipertanyakan gitu kan. Dan yang aku pertanyakan adalah identitas anakku nanti jadi apa? Maksudnya benar-benar Australia tentang diversity, Indonesia tentang independence, French tentang human rights. Nanti anakku kira-kira kalau kita mengekspos semua budaya-budaya ini gitu kan, dia lebih, prinsip dia tuh dan value dia tuh lebih ke arah mana condongnya gitu kan, which is kemungkinan besar dia akan condongnya lebih ke Australia karena sekolah akan mengajarkan tentang diversity, dan diversity kan istilahnya cover the whole thing yang kita udah gone through gitu kan. Jadi untung sejarah Australia ini unik di mana dia agak berbeda dengan negara lain gitu kan. Jadi aku sama Vince membicarakan itu, bagaimana kita akan mengajarkan juga sejarah negaraku dan negaramu gitu kan, apa yang akan kita lakuin gitu kan. Yang kita bicarakan adalah kita nggak akan bisa bahas secara detail sejarah-sejarah itu. Aku aja nggak lupa kita di colonize Portugis duluan apa Jepang duluan apa Belanda duluan, aku udah agak lupa, blur kan di situ. Vince pun secara detailnya lupa, cuman dia tahu yang paling important dates atau yang paling penting dari sejarah cerita inti sejarah French itu kan. Jadi eventually kita akan harus memperkenalkan dia itu siapa dan kita itu orangnya seperti apa, itu eventually harus diperkenalkan sih gitu. Oke. Nah, Sandra gimana Sandra? Maksudnya gimana nih cara mengkomunikasikan dengan pasangan? Apalagi tadi ya Sandra maksudnya mengalami kayaknya signifikan gitu perkara memperkenalkan Harper dengan KB dan segala macam nanti ketika usianya sudah remaja, itu kan sesuatu yang beda banget dan kamu awalnya merasa aduh kok gini banget ya, itu tapi kamu mengkomunikasikannya dengan pasangan awal-awal gimana? Apakah sempat terjadi perdebatan dulu di awal atau bagaimana? Perdebatan sih enggak ya, cuman ya suka buka pikiran aku tuh dengan ngasih tahu buruknya begini, kalau kamu misalkan menentang aku, ini kayak gini loh nanti yang akan terjadi, tapi kalau kamu ikutin ini kayak gini loh gitu. Jadi dia tuh ngasih tahu semuanya juga detail, nggak asal nih lo harus ikutin kultur gua di sini kayak gini, nggak perlu lah punya lo. Enggak sih, nggak sampai diktator kayak gitu. Aku tuh cuma beratnya karena nggak terbiasa aja kali ya, karena Indonesia gitu kan, orang timur gitu kan. Cuma kalau dilihat dari baiknya, teman-teman aku kan ya udah nggak apa-apa, emang harus kayak gitu. Jadi sebenarnya Sandra, kalau aku boleh aku tangkap ini berarti selama itu masih make sense, selama itu masuk akal, kemudian kamu sesuaiin juga bahwa nanti Harper tuh kan akan besar di US gitu ya, bersama dengan teman-teman, maksudnya bersama dengan lingkungannya. So far kamu bisa menerima itu gitu ya, walaupun somehow itu bertentangan dengan yang kamu pahami di Indonesia gitu kali ya. Ya betul gitu Mbak. Tapi ada juga loh hal dia yang aku nggak masuk akal dan sampai sekarang nggak pernah aku dengerin. Kayak Shannon tuh bilang, Harper, kamu sama Mama jangan buka payung di rumah ya, katanya itu bad luck. Dan orang bule bilang kayak gitu, aku nggak percaya loh. Jadi kalau Harper mau mainin payung di rumah, aku biarin aja. Tapi bapaknya tuh cerewet, nggak boleh katanya bad luck. Perasaan gue orang Indo nggak ada kayak gitu, udah biarin aja, biar anteng gitu kan. Nah itu tuh aku menentang juga karena buat aku itu nggak masuk akal. Oh, mereka juga percaya bad luck gitu ya? Iya, kalau buka payung di rumah. Karantina ya? Iya, benar-benar memang ada hal yang mana penting dan harus kita bicarakan dan itu diterapkan. Ada yang yang kayak gitu-gituan nggak usah didengerin. Udahlah ya, gitu ya, Pincay. Nah, mungkin demikian kali ya bahasan episode kita kali ini. Kalau masih tetap pengen ngobrol-ngobrol sama kita, boleh banget. Silakan kirim ke email mixedcouple.id@gmail.com atau bisa DM kita ke Instagram kita di @mixedcouple.id. Thank you ya Tayo. Thank you Tayo dan Sandra. Thank you banget.